Kalian pernah kepikiran nggak, bagaimana rasanya kalau sebuah negara itu hilang? Benar-benar lenyap dari peta. Bukan cuma ganti nama atau ganti presiden. Sejarah ternyata sudah jadi saksi bisu beberapa perang dahsyat yang nggak cuma makan jutaan korban, tapi juga jadi kuburan buat negara-negara yang dulunya berdaulat. Siap-siap, kita bakal bahas 5 negara yang terhapus dari sejarah gara-gara perang. Kehilangan sebuah negara itu salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah. Ini terjadi ketika perang atau aneksasi paksa menghancurkan sebuah bangsa. Benderanya diturunkan untuk terakhir kalinya. Wilayahnya dicaplok dan identitas nasionalnya dipaksa melebur atau hilang sama sekali. Yuk, kita telusuri kisah mereka. Sebelum Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Austro-Hungaria ini pemain besar di Eropa. Sebuah negara multinasional yang luas banget. Tapi, di balik kemegahannya, kekaisaran ini sebenarnya rapuh karena isinya banyak etnis yang saling sikut. Pemicunya, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo yang langsung jadi pemantik Perang Dunia I. Kekalahan blok sentral dalam perang jadi paku terakhir di peti matinya. Pada tahun 1918, kekaisaran ini resmi bubar. Perjanjian damai setelahnya memecah-mecah wilayahnya, melahirkan negara-negara baru seperti Austria, Hungaria, dan Cekoslowakia. Sementara sisa wilayah lainnya diserahkan kepada Polandia, Rumania, dan Italia. Dalam sekejap, sebuah kekaisaran raksasa tinggal nama. Dengar nama Prusia, yang terbayang pasti militer yang super kuat dan jadi motor penggerak penyatuan Jerman pada tahun 1871. Selama berabad-abad, tradisi militernya membentuk wajah Eropa. Tapi perannya yang sentral dalam 2 perang dunia justru membawa kehancurannya. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Sekutu menganggap Prusia sebagai biang kerok militerisme Jerman yang berbahaya. Untuk memastikan perdamaian, Dewan Kontrol Sekutu secara resmi mengeluarkan dekret yang menghapuskan negara Prusia pada 25 Februari 1947. Wilayahnya yang luas kemudian dibagi-bagi antara Jerman, Polandia, dan Uni Soviet. Cuma dengan satu keputusan politik, negara yang pernah begitu ditakuti di Eropa ini hilang selamanya. Republik Vietnam atau Vietnam Selatan lahir dari perpecahan negara pasca Perang Indochina Pertama. Negara ini didukung Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya, berhadapan langsung dengan Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan dibekingi Uni Soviet. Perbedaan inilah yang menyulut Perang Vietnam, sebuah konflik brutal yang berlangsung hampir 2 dekade. Meski dapat suntikan dana besar dari Amerika Serikat, pemerintah Vietnam Selatan justru sibuk dengan korupsi dan kurangnya dukungan rakyat. Klimaksnya terjadi pada 30 April 1975, saat pasukan Vietnam Utara berhasil merebut ibu kota Saigon. Momen itu jadi akhir dari Vietnam Selatan. Gak lama setelah itu, Vietnam resmi bersatu di bawah pemerintahan komunis, dan nama Vietnam Selatan pun hilang dari peta dunia. Yugoslavia adalah negara federasi sosialis yang selama puluhan tahun berhasil menyatukan berbagai etnis Slavia Selatan di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Kelihatannya adem ayem. Tapi setelah Tito meninggal pada tahun 1980 dan runtuhnya Uni Soviet, bom waktu berupa ketegangan etnis yang lama terpendam akhirnya meledak. Pada awal 1990-an, negara ini hancur lebur karena serangkaian perang saudara yang super brutal. Konflik ini diwarnai pembersihan etnis dan kejahatan perang saat negara-negara bagian seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia Utara mendeklarasikan kemerdekaan. Peperangan ini benar-benar merobek Yugoslavia dari dalam, mengubah satu negara jadi kepingan-kepingan negara baru. Di dataran tinggi Himalaya ada Tibet,
sebuah wilayah dengan budaya dan pemerintahan unik yang dipimpin oleh Dalai Lama. Selama berabad-abad, Tibet berfungsi layaknya sebuah entitas merdeka. Namun, status kedaulatannya ini cukup kompleks dan sering jadi perdebatan, mengingat sejarahnya yang pernah berada di bawah pengaruh dinasti-dinasti Tiongkok. Nasibnya berubah total di pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1950, Tentara Pembebasan Rakyat dari Republik Rakyat Tiongkok yang baru terbentuk memulai invasi ke Tibet. Setelah konflik singkat, pemerintah Tibet yang kalah kekuatan militer terpaksa menandatangani Persetujuan 17 Poin pada tahun 1951, yang intinya menyerahkan kedaulatannya kepada Tiongkok. Walaupun awalnya dijanjikan otonomi, pemberontakan pada tahun 1959 membuat pemerintah Tibet dibubarkan total oleh Tiongkok. Sejak saat itu, Tibet menjadi bagian dari Tiongkok, dan statusnya sebagai negara independen pun lenyap dari peta politik dunia. Gimana? Dari Austro-Hungaria sampai Yugoslavia, kisah-kisah tadi jadi bukti nyata kalau perbatasan negara yang kita lihat di peta hari ini tuh nggak ada yang abadi. Perang, entah itu melawan negara lain atau konflik internal, ternyata nggak cuma merenggut nyawa, tapi bisa juga melenyapkan identitas, budaya, dan kedaulatan sebuah bangsa untuk selamanya.